sekalian, agenda sidang siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR seyogianya, tapi DPR belum hadir, nanti akan dijadwalkan ulang, dan pemerintah sudah hadir. Sudah siap Pak Asep dengan keterangannya? Siapa yang akan menyampaikan? Siap, kami siap. Izin Yang Mulia, nanti langsung Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin menyampaikan. Silakan Pak Menteri. Pada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 17 2023. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-UD 1945 di Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Joni SH dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan GSSY Samratulangi 29 Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Sesuai registrasi permohonan di Kapanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU 21 2023 tanggal 25 September 2023 dengan perbaikan permohonan tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut. Yang pertama adalah pokok permohonan pengujian formil. Pokok permohonan ujian formil angka 1 sampai dengan 4 dianggap dibacakan. Yang kedua adalah penjelasan pemerintah terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Penjelasan pemerintah terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon angka 1 sampai dengan 6 dianggap dibacakan. Kemudian yang ketiga adalah permohonan para pemohon yang tidak jelas atau kabur. Permohonan para pemohon yang tidak jelas atau kabur angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap dibacakan. Bagian keempat dari penjelasan kami adalah pembentukan Undang-Undang 17 Nomor 2023 terkait dengan A. Latar belakang. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 memiliki tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Pencapaian pembangunan kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran yang dimulai dengan kejadian pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang terjadi pada skala global. Pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap seluruh tatanan masyarakat menimbulkan beban tambahan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sehingga memaksa dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Pandemi COVID-19 membawa kesadaran pentingnya penguatan ketahanan sistem kesehatan nasional. Jawaban atas tantangan reformasi sistem kesehatan nasional oleh pemerintah selanjutnya diinterpretasikan menjadi transformasi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembenahan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan menggunakan metode omnibus yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan. Bahwa penggunaan metode omnibus dalam Undang-Undang 17/2023 bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Tujuannya kedua adalah untuk efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Dan tujuan yang ketiga untuk menghilangkan ego sektoral dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P3. Bahwa dalam Undang-Undang 17/2023 memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan meliputi A. Penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. B. Sinkronisasi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. C. Penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. D. Pak Menteri, dilanjutkan ke poin B saja di halaman 14. Itu nanti bisa kita ikuti. B. Tahapan pembentukan Undang-Undang 17/2023. Bahwa Undang-Undang 17/2023 merupakan inisiatif DPR yang didasarkan pada program legislasi nasional yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan mencakup 1. Perencanaan. DPR RI menetapkan prolegnas jangka menengah melalui keputusan DPR RI nomor 46 DPR RI /1/2019-2020 tentang program legislasi nasional RUU tahun 2020-2024 pada tanggal 17 Desember 2019. Rancangan perubahan Undang-Undang Kesehatan tercantum di dalam angka 82, lampuran keputusan DPR RI nomor 46 DPR RI /1/2019-2020. Video bukti PK1. B.
DPR RI menetapkan prolegnas tahunan atau prolegnas prioritas tahun 2023 melalui keputusan DPR RI nomor 11 garis miring DPR RI garis miring 2 garis miring 2022-2023 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2023 pada tanggal 15 Desember 2022. RUU Kesehatan masuk ke dalam lampiran angka 18 sebagai usulan baru prolegnas prioritas 2023 Omnibus Law. Dokumen perencanaan penyusunan RUU Kesehatan sudah menyatakan bahwa penyusunan RUU Kesehatan menggunakan metode Omnibus Law, video bukti PK 2. C. DPR RI menetapkan perubahan prolegnas tahunan atau prolegnas prioritas tahun 2022 dan prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 13 garis miring DPR RI garis miring 2 garis miring 2022-2023 tanggal 15 Desember 2022 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang perubahan prioritas tahun 2022 dan program legislasi nasional rancangan undang-undang perubahan keempat tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa RUU Kesehatan masuk dalam program legislasi nasional rancangan undang-undang perubahan prioritas tahun 2022 nomor urut 16 dengan bentuk Omnibus Law, video bukti PK 3. 2. Penyusunan. Tahap penyusunan di DPR. 1. Bahwa naskah akademik dan draft RUU Kesehatan dilakukan penyusunan oleh Badan Legislatif pada bulan Desember 2022. Badan Legislasi telah melakukan harmonisasi rancangan undang-undang kesehatan dan melakukan pengambilan keputusan pada tanggal 7 Februari 2023 yang untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR disertai dengan pengusul dan naskah akademik. 2. Pada tanggal 14 Februari 2023, DPR menyelenggarakan rapat paripurna atas RUU Kesehatan guna mengambil keputusan. Hasil dari rapat paripurna tersebut menyatakan bahwa RUU Kesehatan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. 3. Draft RUU Kesehatan telah disampaikan Ketua DPR RI kepada Presiden RI melalui surat nomor B-3301-LG0101-3-2023 pada tanggal 7 Maret 2023. B. Tahapan penyusunan di pemerintah. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI tanggal 7 Maret 2023 tersebut, Presiden telah menunjuk beberapa menteri untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU Kesehatan bersama DPR melalui surat nomor R16/Pres/3/2023 tanggal 9 Maret 2023, video bukti PK 4, dan surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-202-D1-D-1003-03-03-2023 tanggal 9 Maret 2023 yang menunjuk Menteri Kesehatan sebagai koordinator dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM, video bukti PK 5. 2. Surat Menteri Sekretaris Negara tersebut tanggal 9 Maret 2023, Presiden telah menugaskan 6 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Kesehatan dengan DPR RI. Video bukti PK 6. Penyusunan DIM dilakukan secara daring dan luring mulai tanggal 9 Maret sampai 2 April 2023. Secara simultan juga dilakukan partisipasi bermakna atau meaningful participation dengan melibatkan organisasi profesi, akademisi, praktisi, ahli, industri farmasi, dan pihak terkait lainnya mulai tanggal 9 Maret sampai 7 April 2023. Pelibatan masyarakat oleh pemerintah dalam penyusunan DIM RUU Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU P3 dalam bentuk A. Public hearing atau konsultasi publik, video bukti PK 7 sampai dengan PK 45.
B. Fokus group discussion, video bukti PK46 sampai dengan PK73, dan C. Sosialisasi, video bukti PK74, PK96. Keterlibatan dan partisipasi bermakna dapat disaksikan oleh masyarakat melalui link YouTube Kementerian Kesehatan, video bukti PK97. Selain itu, pemerintah juga menyediakan portal resmi milik Kementerian Kesehatan, yaitu https://partisipasisehat.kemkes.go.id, video bukti PK98, untuk menampung aspirasi masukan masyarakat terhadap RUU Kesehatan sebagai bentuk partisipasi bermakna yang tetap dibuka sampai dengan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU Kesehatan pada tanggal 11 Juli 2023. Pada tanggal 3 April 2023, Menteri Kesehatan menyampaikan DIM yang telah dibahas bersama dengan Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat nomor HK 0101-Menkes-170-2023 tanggal 3 April 2023, video bukti PK99. Pada tanggal 5 April 2023, DIM telah selesai disusun oleh pemerintah dan diserahkan kepada DPR dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, video bukti PK100. Tahap ketiga adalah tahap pembahasan. Pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan 18 Juni 2023, DPR dan pemerintah melakukan pembahasan tingkat 1, yakni pembahasan bersama panitia kerja terhadap daftar inventarisasi masalah yang telah disusun oleh pemerintah, dilanjutkan dengan pembahasan bersama tim perumus dan tim sinkronisasi. Pada tanggal 19 Juni 2023 dilakukan rapat kerja pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Pada tanggal 11 Juli 2023, pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU Kesehatan. Tahap 4 adalah tahap pengesahan. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Presiden telah menandatangani rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Tahap terakhir adalah tahap pengundangan. Undang-Undang Kesehatan telah ditandatangani Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diundangkan secara resmi pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 105 dan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6887. 5. Keterangan Presiden terhadap pokok permohonan pengujian formil Undang-Undang 17 2023. Sebelum pemerintah menyampaikan keterangan terkait dalil-dalil yang dimohonkan oleh para pemohon, pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis Undang-Undang 17 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. 3. Bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terbuka
sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global, serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif. Bahwa terhadap pengujian formil UU 17 2023 tersebut dapat pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut. A. Kewenangan dan prosedur pembentukan Undang-Undang 17 2023 telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU P3. Bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan pembentukan UU 17 2023 cacat formil karena tidak mengikutsertakan DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembentukan UU 17 2023 serta tidak sesuai prosedur pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD menurut pasal 22D ayat 2 UUD 45 hingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap dalil para pemohon tersebut, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap dibacakan. 4. Pengajuan RUU Kesehatan masuk dalam proses legislasi nasional Prolegnas tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan keputusan DPR RI nomor 46 DPR RI /1 2019-2020 tanggal 17 Desember 2019 untuk jangka waktu menengah yang tercantum di dalam angka 82 lampiran keputusan. Selanjutnya, RUU Kesehatan juga ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 yang ditetapkan oleh keputusan DPR RI nomor 11 DPR RI /2 2022-2023 pada tanggal 15 Desember 2022. RUU Kesehatan masuk dalam lampiran angka 18 sebagai usulan baru Prolegnas Prioritas 2023 Omnibus Law. Bahwa berkenaan dengan persiapan RUU Kesehatan menjadi tanggung jawab DPR, persiapan ini dilakukan oleh Komisi 9 yang salah satu lingkup tugasnya di bidang kesehatan. Hal ini tentunya berbeda dengan pengajuan RUU yang berasal dari DPD yang dapat dipersiapkan oleh komite, gabungan komite, atau panitia perancang undang-undang. Angka 6 terkait pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 92 tahun 2012 dianggap dibacakan. 7. Bahwa posisi DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang sama seperti halnya hak Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 sepanjang rancangan undang-undang dimaksud berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur pasal 22D ayat 1 UUD 1945, penegasan demikian diperlukan agar pengajuan rancangan undang-undang tidak menegasikan posisi dan kedudukan DPD dalam grand design pembentukan undang-undang. 8. Bahwa kemenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945. DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa ikut membahas dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945 karena pasal 20 ayat 2 tersebut telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Frasa ikut membahas harus dimaknai DPD ikut membahas RUU sepanjang yang berkaitan dengan hal-hal otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bersama DPR dan Presiden. 9.
bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon berkaitan dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan yang memiliki ruang lingkup pengaturan dan materi pemuatan yang berkaitan dengan otonomi daerah berkaitan dengan pendidikan, maka hal ini sepenuhnya merujuk pada substansi RUU yang diajukan. Bila mana rancangan undang-undang di luar substansi pasal 22D ayat 1 UUD 1945, maka pembahasan bersama dilakukan antara Presiden DPR. Sementara itu, jika substansi rancangan undang-undang berkaitan dengan pasal 22D ayat 1 UUD 1945 atau rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden, DPR, dan DPD. Dalam kaitan substansi RUU yang diajukan in casu mengenai RUU Kesehatan, bukanlah ruang lingkup substansi yang menjadi kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 1 UUD 1945 sehingga dalam pembahasannya tidak melibatkan DPD. Bahwa berkaitan dengan substansi dalam RUU Kesehatan pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan dan sama sekali tidak mengatur ruang lingkup substansi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan pendidikan, karena pada dasarnya ruang lingkup substansi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan pendidikan telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Sehingga oleh karena RUU Kesehatan bukan merupakan ruang lingkup substansi yang menjadi kewenangan DPD sesuai pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan RUU Kesehatan sama sekali tidak mengatur ruang lingkup substansi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan pendidikan, maka terhadap dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 91 tahun 2020 angka 3.17.4 dianggap dibacakan. 10. Bahwa selain alasan tersebut di atas, tidak diikutsertakannya DPD dalam membahas RUU Kesehatan, tidak serta-merta menjadikan UU 17 2023 menjadi cacat prosedur. Karena UU Akwo bukanlah UU yang lahir dari pasal 22D ayat 2 UUD 1945 yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 73 garis miring PUU 12 garis miring 2014 tanggal 19 September 2014 yang menyatakan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 73 tahun 2014 angka 3.24 dianggap dibacakan. 11. Bahwa berdasarkan putusan nomor 73 PUU 12 2014 tersebut di atas, maka secara formil pembentukan UU 17 2023 tidak melibatkan DPD, tidak dimaksudkan mengabaikan kedudukan DPD. Karena substansi pengaturan dalam UU 17 2023 bukan merupakan ruang lingkup kewenangan DPD. Oleh karena itu, terkait persoalan tidak adanya pelibatan DPD dalam pembentukan UU 17 2023 bukanlah persoalan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 12. Bahwa tidak dilibatkannya DPD dalam pembentukan UU 17 2023 juga dapat dilihat dalam konsideran mengingat UU 17 2023 yang mana tidak merujuk pada ketentuan pasal 22D UUD 1945 dalam hal undang-undang yang disusun dan materi muatannya terkait dengan amanat pasal 22D UUD 1945, maka dalam konsideran mengingat akan mencantumkan pasal 22D UUD 1945 sehingga dalam pembahasannya perlu melibatkan DPD. 13. Pengaturan terkait pendidikan kedokteran dalam UU 17 2023 konteks materi muatannya tidak mengatur terkait teknis pendidikan secara umum, melainkan lebih kepada pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara keseluruhan yang mengatur mulai dari perencanaan, pengadaan,
pendaya gunaan untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendaya gunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, di mana pengadaan tersebut dilakukan melalui pendidikan tinggi dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pembentukan UU 17 2023 telah memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan, karena ketentuan keterlibatan DPD hanya terkait untuk pembahasan RUU sepanjang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedang UU 17 2023 bukan merupakan ruang lingkup kewenangan DPD, tapi merupakan pelaksanaan pasal 20 UUD 1945. Oleh karena itu, argumentasi para pemohon yang mendalilkan bahwa ketidakikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan menyebabkan cacat formil adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, menurut pemerintah, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan dari para pemohon. B. Pembentukan UU 17 2023 telah sesuai dengan prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna atau meaningful participation. Bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan UU 17 2023 cacat formil karena tidak sesuai prosedur proses pembentukan undang-undang dengan prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna, pembuat undang-undang telah meniadakan dan mengabaikan pendapat para pemohon sebagai stakeholder yang berkepentingan dan berdampak langsung terhadap materi muatan RUU Kesehatan Aquo. Terhadap dalil para pemohon tersebut, pemerintah memberi tanggapan sebagai berikut. Bahwa dalam pembentukan UU 17 2023 sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan pemerintah pada Romawi 4 huruf B mengenai tahapan pembentukan UU 17 2023 telah dilakukan pelibatan masyarakat melalui partisipasi yang bermakna sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU P3 yang menyatakan pasal 96 UU P3 dianggap dibacakan. 2. Bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan UU 17 2023 membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, pasal 21, dan pasal 22A UUD 1945, membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan maupun pendapat-pendapat serta menanggapinya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 34 PUU 20 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang menyatakan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 34 tahun 2022 angka 3.20.2 dianggap dibacakan. 3. Bahwa bukti partisipasi masyarakat yang bermakna terdapat dalam berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat serta ahli. Pendapat dan masukan tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam penyusunan RUU Kesehatan sebagaimana telah pemerintah uraikan pada Romawi 4 huruf B di atas. 4. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi hak untuk didengar, right to be heard, hak untuk dipertimbangkan, right to be considered, dan hak untuk diberi penjelasan, right to be explained, terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Telah disediakannya akses terhadap naskah akademik dan RUU Kesehatan, berarti masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap RUU tersebut. Dalam konteks hak untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat dalam pembentukan undang-undang sepanjang masyarakat telah diberikan akses terhadap naskah akademik dan RUU Kesehatan, maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah masyarakat tersebut diharapkan secara aktif menyampaikan pendapat terhadap RUU Kesehatan. Akses untuk menyampaikan pendapat
telah disediakan dalam laman resmi Kementerian Kesehatan, yaitu https://partisipasisehat.kemkes.go.id dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembentukan UU 17 2023 telah melakukan tahapan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU P3, sehingga terhadap dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena dalil para pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua atau anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon. C. Pembentukan UU 17 2023 telah mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan UU 17 2023 cacat formil karena landasan yuridis tidak memasukkan dan tidak mempertimbangkan putusan-putusan MK RI dalam naskah akademik dan naskah RUU Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf D UU P3. Terhadap dalil para pemohon tersebut, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. Angka 1, ketentuan pasal 10 UU P3 dianggap dibacakan. 2, bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang di bidang kesehatan tidak ada yang memerintahkan dibuat suatu regulasi baru, seperti halnya amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020 terkait pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan tersebut dibacakan. 3. Berdasarkan hal tersebut, para pemohonan telah keliru memaknai ketentuan pasal 10 UU P3. Dalam konsiderans menimbang UU 17 2023 tidak mencantumkan pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya UU 17 2023 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga jelas bahwa UU 17 2023 bukan undang-undang sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa UU 17 2023 dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 UUD 1945, dan bukan karena dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf D UU P3. Pembentukan UU 17 2023 sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 dan pasal 21 UUD 1945. 5. Bahwa UU 17 2023 tidak termasuk sebagai undang-undang yang dibentuk akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan juga tidak termasuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam prolegnas sebagaimana diatur pasal 23 UU P3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembentukan UU 17 2023 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28H, pasal 34 ayat 3 UUD 1945. Bukan merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana ketentuan pasal 23 UU P3. Sehingga dalil yang disampaikan oleh para pemohon tidak beralasan dan berdasar hukum. Dengan demikian, menurut pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua atau anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon. D. Pembentukan UU 17 2023 telah sesuai dengan bentuk dan format pembentukan undang-undang. Bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 17 2023 cacat formil dalam bentuk dan format pembentukan undang-undang. Terhadap dalil para pemohon tersebut, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan penjelasan umum lampiran 2 angka 3A UU P3 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama peraturan perundang-undangan yang diubah atau dicabut,
yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata. 2. Bahwa UU 17 2023 disusun menggunakan metode omnibus sebagaimana diatur dalam pasal 64 UU P3. Adapun melalui metode omnibus, materi muatan dalam UU 17 2023 A. memuat materi muatan baru, B. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan C. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya dalam UU 17 2023. 3. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai landasan regulasi yang kuat dan komprehensif, tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari beberapa undang-undang dengan menggunakan metode omnibus yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan. Hal ini menjadi jawaban dalam transformasi regulasi yang bertujuan dapat menyederhanakan pengaturan terkait kesehatan melalui metode omnibus. Karena banyaknya regulasi bidang kesehatan di Indonesia yang apabila diubah satu persatu akan membutuhkan waktu yang panjang. 4. Bahwa UU 17 2023 mencabut 11 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang ordonansi obat keras, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. 5. Bahwa UU 17 2023 terdiri atas 20 bab dan 458 pasal. Adapun substansi yang diatur dalam masing-masing bab meliputi ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. 6. Bahwa menurut pemerintah, bentuk dan format ketentuan pidana dalam rumusan pasal 442 UU 17 2023 yang didalilkan oleh para pemohon merupakan substansi pengujian material, sehingga menurut pemerintah tidak tepat dalil tersebut dimasukkan dalam pengujian formil. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bentuk dan format UU 17 2023 tidak sesuai dengan format pembentukan undang-undang, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Karena pembentukan UU 17 2023 telah memenuhi ketentuan pasal 22A UUD 1945 dan UU P3 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon. 6. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dapat memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian formil para pemohon dalam perkara nomor 130 PUU 21/2003 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Desember 2023, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasona Lauli, Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.